واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak semua orang mendapatkan nikmat hidup. Ada orang harus membayar mahal untuk bisa tidur, bahkan setelah membayar mahal dia tidak mendapatkan tidur tersebut. Sehingga tidur adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita bahwa kita nanti akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat tidur tersebut adalah ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun segera bergegas meninggalkan tidur kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tidur kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan salah satu hak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan adalah hak tetangga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik kepadanya. Ini hak Allah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa zil qurba, dan juga berbuat baik kepada keluarga-keluarga. Ini hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal yatama, dan juga berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga anak-anak dan orang-orang fakir miskin. Juga kata Allah wa jaridil qurba wal jaridil junub, dan juga berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Apa yang maksud dengan tetangga dekat dan tetangga yang jauh? Sebagian para ulama kita seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang sama-sama beragama Islam. Tetangga yang jauh, tetangga tetapi beda agama. Karena memang dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir, apalagi kalau sesama orang Islam. Maka tidak mencegah kita untuk melakukan perbuatan baik kepada tetangga, bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga apapun statusnya. Baik dia kafir, apalagi kalau dia Islam, apalagi kalau cuma beda organisasi atau beda pengajian atau beda partai, maka ini tidak masuk kelasnya. Beda agama saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, meskipun nanti tentunya saudara sesama muslim atau tetangga sesama muslim haknya lebih banyak dibanding ketika dia tetangga dan dia bukan beragama Islam. Tapi intinya kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik dia Islam atau dia non-Islam atau dia kafir. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan juga Rasul SAW menegaskan, kata Rasul SAW, mazala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Rasul SAW, Jibril itu mengulang-ulang nasihatnya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya Jibril tidak akan ngomong dari dirinya, tetapi adalah perintah dari Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Jibril mengulang-ulang nasihatnya tentang apa? Berbuat baik kepada tetangga. Jadi
Jibril alaihissalam ya, selalu mengingatkan Rasul berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Diulang-ulang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithu. Aku menduga ini karena seringnya diulang, kemungkinan nanti Jibril akan memerintahkan tetangga untuk memberikan warisan kepada tetangganya. Tentunya tetangga tidak masuk bagian dari ya, yang berhak mendapatkan warisan, tetapi ini menunjukkan betapa pentingnya ya pesan atau betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis yang lain juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini Rasulullah ikat keimanan itu dengan apa? Salah satunya falyukrim jarahu, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga kata para ulama kita, salah satu ciri orang beriman itu yang benar imannya adalah orang yang baik hubungannya dengan tetangganya. Kalau dia belum baik hubungannya dengan tetangganya, maka itu menunjukkan belum sempurnanya iman seseorang tersebut. Ini menunjukkan betapa sekali lagi pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Dan selanjutnya kalau kita melihat bagaimana atau apa hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita termasuk orang yang berbuat baik kepada tetangga dan tidak termasuk orang yang menyakiti tetangga. Yang pertama kata ulama kita, di antara hak tetangga yang harus kita tunaikan adalah yang pertama minimal kita tidak menyakiti tetangga kita, tidak menyakiti tetangga kita. Apalagi kalau kita hidup di perkotaan, di tempat yang ramai, yang padat, ini cenderung bisa terjadi hal-hal yang kadang-kadang ya bisa menyakiti orang-orang sekitar kita atau tetangga kita. Ya bisa bentuknya suara, ya bahkan para ulama kita mengatakan ya termasuk membaca Al-Quran, mengeraskan membaca Al-Quran, terutama pada waktu-waktu istirahat itu termasuk yang tidak dianjurkan. Ya, kita membaca Quran silakan, tetapi kalau baca Quran kita itu justru mengganggu orang-orang sekitar kita, apalagi pada waktu-waktu istirahat, ya, maka jangan gunakan suara yang keras, gunakan suara yang cukup dengan kita saja. Ini membaca Quran, termasuk ketika Ramadan kita di bulan Ramadan, disyariatkan memperbanyak membaca Al-Quran. Tetapi kalau itu waktu istirahat, maka hendaknya jangan menggunakan pengeras suara. Apalagi misalnya kita tinggal di komplek yang rata-rata mungkin bekerja pagi. Ya saya kan membaca Al-Quran, betul itu hak kita. Tetapi jangan sampai hak kita itu mengganggu orang lain. Nah bagaimana kalau yang kita kuatkan adalah misalkan suara musik atau suara tontonan yang lain, ya, maka tentu tidak pantas. Maka yang pertama kita perlu kita minimal kita tidak menyakiti tetangga. Ya ini derajat paling rendahnya. Kalau kita belum bisa berbuat baik, maka minimal kita jangan sampai menyakiti tetangga kita. Baik dengan suara atau mungkin juga dengan air buangan comberan itu. Atau juga dengan batas tanah yang kadang-kadang juga menjadi sengketa. Ya, yang bahkan kadang-kadang kalau tidak awas, kalau tidak hati-hati bergeser, berjengkal. Tentunya seorang muslim yang baik ya, tidak akan melakukan hal ini. Apa gunanya satu jengkal tanah kalau nanti itu menjadi beban kita di akhirat? Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencuri satu jengkal tanah maka nanti akan ya, dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi pikul nanti di akhirat. Ini minimal kita tidak menyakiti tetangga kita. Juga diriwayatkan bagaimana ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya punya teman, dia rajin sholat malam. Ya, bukan amalan wajib, sholat malam juga rajin. Yang kedua kata sahabat ini, dia rajin puasa sunnah. Masya Allah, puasa malam rajin, sholat malam rajin, puasa sunnah juga rajin, dan rajin juga bersedekah ya Rasulullah, dan rajin mengamalkan amalan-amalan yang lain. Tetapi juga rajin menyakiti tetangganya. Jadi kata Rasulullah, la khaira fih, tidak ada kebaikan orang seperti ini. Kenapa? Karena memang Islam tidak hanya memperhatikan bagaimana membangun hubungan baik kepada Allah,
tapi juga harus membangun hubungan baik kepada sesama makhluk Allah. Wa huwa finnar, kata Rasulullah SAW. Orang ini masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu sebelum dia menikmati kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. Ini yang minimal. Ya, minimal sekali adalah kita tidak menyakiti tetangga kita. Berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita, menjaga fasilitas kita, menjaga anggota keluarga kita, jangan sampai menyakiti tetangga, siapapun tetangga kita. Yang kedua, kata para ulama kita, ya, kalau kita tidak, yang pertama tadi adalah jangan menyakiti tetangga. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kita bersabar dengan gangguan tetangga kita. Ya, kalau namanya kita punya tetangga, punya kawan, sifatnya macam-macam. Ada teman itu yang baik sekali, masya Allah, kita dapat faedah. Ada teman yang biasa-biasa saja. Ya. Ada ketiga, waliyahzubillah, menyakitkan. Karena memang Allah Taala juga dalam surah Al-Furqan ayat ke-20 mengatakan, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami jadikan satu kalian dengan yang lain itu sebagai ujian. Ya. Kita dengan tetangga, kita menjadi ujian bagi tetangga kita. Sebaliknya tetangga kita juga menjadi ujian bagi kita. Suami sama istri juga begitu. Suami menjadi ujian bagi istrinya, sebaliknya juga begitu. Bapak dengan anak juga begitu. Guru dengan murid juga begitu. Atasan dengan bawahan juga. Atasan itu menjadi ujian bagi kita, sebagaimana bawahan itu menjadi ujian bagi atasan. Kata Allah, atasbirun, apakah kalian bersabar dengan ujian tersebut? Sehingga memang orang-orang di sekitar kita itu ujian bagi kita, sebagaimana kita juga ujian bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Kalau kita punya tetangga yang menyakiti kita atau berbuat kurang baik kepada kita, maka hendaknya kita bersabar. Yang masuk bersabar di sini adalah merespon ketidaknyamanan tersebut dengan cara-cara terbaik, tidak dengan cara-cara yang kasar, apalagi sampai melakukan tindakan kriminal. Kata Rasulullah SAW, ada 3 kelompok manusia yang sangat dicintai oleh Allah Taala. Salah satunya, kata Rasulullah SAW, adalah seseorang yang punya tetangga dan tetangganya ini suka menyakiti dia, tetapi dia bersabar. Sampai kapan sabarnya? Kata Rasulullah SAW, sampai dia dipisahkan oleh kematian, imam dia yang meninggal atau tetangga yang meninggal, atau dipisahkan dengan pindah rumah. Ini tingkatan kedua. Yang pertama tadi kita tidak menyakiti. Yang kedua, kita naik ke tingkatan yang kedua, jangankan menyakiti, kalaupun disakiti kita bersabar. Tingkatan yang ketiga adalah kita berbuat baik kepada tetangga tersebut. Berbuat baik kepada tetangga. Ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa bentuk berbuat baik kepada tetangga tersebut? Ya, di antaranya adalah kita menjaga hartanya, menjaga harga dirinya. Kita ikut menjaga harta tetangga kita. Jangan sampai justru kita menjadi corong untuk pencurian atau perusakan harta tetangga kita. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai para sahabat, bagaimana hukum mencuri? Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kata Rasulullah SAW, seorang yang mencuri 10 rumah itu lebih ringan hukumannya dibanding dia mencuri 1 rumah tetangganya. Tentunya kita bukan mengatakan boleh mencuri, tidak, tapi ini sedang membandingkan betapa besarnya dosa yang kita buat dengan tetangga kita. Mencuri 1 rumah tetangga itu dosanya sangat besar. Juga kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Kata para sahabat, itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Seorang yang berzina dengan tetangganya, selingkuh dengan tetangganya, itu kata Rasulullah dosanya sangat besar, lebih besar dibanding dia berzina atau selingkuh dengan orang-orang lain. Sekali lagi, bukan berarti ini boleh berzina atau selingkuh dengan orang lain, tidak. Tapi ini sedang berbicara tentang besarnya dosa bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap tetangganya, termasuk selingkuh atau berzina, ya, atau bahkan mengkonsumsi aurat-aurat tetangganya. Maka hendaknya sebagai tetangga kita menjaga pandangan kita jangan sampai mengkonsumsi aurat-aurat atau kekurangan-kekurangan dari tetangga kita. Dan juga di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah bagaimana, ya sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah,
Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, kalau masak daging perbanyak kuahnya, karena itu bisa dibagi dengan tetangganya. Maksudnya apa? Ya sering-seringlah kita berbagi dengan tetangga kita sesuai dengan kemampuan, hal-hal kecil. Kalau ada makanan, kita perbanyak sedikit porsinya, berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya ini adalah bagian berbuat baik kepada tetangga. Dan juga kata Rasulullah SAW, tidak beriman kepadaku siapa yang tidur dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya tidur dalam kondisi lapar. Padahal dia mengetahui, kata Rasulullah, ini tidak sempurna imannya. Maka hendaknya sesuai dengan kemampuan kita perhatikan orang-orang berada di sekitar kita berikan bantuan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai tetangga lapar, tapi kita hidup dalam kekenyangan. Kata Rasulullah SAW, ini tidak bagian dari keimanan. Dan juga bagian dari berbuat baik kepada tetangga tersebut adalah hendaknya membantu tetangga kita, terkhusus ketika ya, ada katakan kepala keluarganya sedang melakukan perjalanan jauh, atau ketika ya, kepala keluarganya sudah meninggal, maka hendaknya kita memberikan perhatian kepada tetangga tersebut. Termasuk ini memang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika ada anggota keluarga tetangga kita yang menimpa musibah, maka hendaknya orang-orang di sekitarnya yang memberikan makanan. Ini bagian dari berbuat baik kepada tetangga. Bahkan juga kata para ulama kita tutup dengan hadis ini, kata Rasulullah SAW, la yamna jarun jarahu ya an yaghida khashabahu fi jidari. Kata Rasulullah SAW, dan juga hendaknya seseorang itu tidak melarang tetangganya untuk memanfaatkan dinding rumahnya atau dinding pagarnya selama tidak merusak. Ya, kita punya dinding rumah mau dimanfaatkan oleh tetangga kita, katakan dia menggantung sesuatu atau melakukan sesuatu. Kata Rasulullah, jangan dilarang, kecuali kalau dia memanfaatkan itu merusak ya tembok kita atau pagar kita, jangan. Tapi kalau tidak merusak, biarkan. Jangan dimarahi, kata Rasulullah SAW. Ya, ini kata para ulama kita maknanya sangat umum. Ya. Kalau dinding rumah saja kita diperintahkan, silakan diberikan manfaat kepada tetangga selama tidak merusak. Maka bagaimana dengan fasilitas kita yang lain? Ya, kita punya katakan mobil, punya Honda. Kalau memang tetangga kita membutuhkan, kita berikan, kita fasilitasi. Ya, apa-apa yang kita miliki. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak tetangga yang perlu kita perhatikan. Yang tentunya dengan memperhatikan hak-hak tetangga tersebut, ya, yang ini merupakan bagian dari penyempurnaan keimanan kita. Dan kita tidak pernah tahu amalan mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kebaikan kita kepada tetangga, dan ternyata dengan kebaikan itu dia mendoakan kita, dan itu menjadi salah satu penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin tidak pernah menganggap kecil apapun namanya kebaikan, karena dia tidak pernah tahu amalan mana yang menyebabkan dia mendapatkan ridha Allah, dan dengan ridha Allah itu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan bersabar dengan gangguan-gangguan tetangga kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.